Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan juga siswa dan siswi kelas 10 yang saya banggakan. Perkenalkan dulu, nama saya Nur Rahmawati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMK Masna Karim, Bulu Rejo, Dewa Jambi. Pada kali ini, saya akan memberikan pembelajaran tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri, husnudon atau prasangka baik, dan ukhuwah atau Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Pengertian mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs sering disebut juga dengan kontrol diri, yaitu perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Kontrol diri sering diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri pun merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan. Jika kita menilik secara hakiki, nafsu diri atau disebut sebagai hawa nafsu merupakan poros kejahatan karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan. Inilah kenapa Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa jihad melawan nafsu lebih dahsyat daripada jihad melawan musuh. Surat Al-Anfal ayat 72 tentang mujahadah an-nafs. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berijtihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Kandungan surat Al-Anfal ayat 72. 1. Allah memberikan derajat tinggi dan mulia di sisinya bagi orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang rela berkorban dan meninggalkan nafsu duniawi dan memilih berjuang di jalan Allah. 2. Hendaknya umat Islam turut berjuang di jalan Allah, bersedia menanggung segala resiko dan duka perjuangan dan siap berkorban dengan harta dan jiwa. 3. Umat Islam hendaknya bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Manfaat dan hikmah kontrol diri atau mujahadah an-nafs. 1. Kontrol diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau interaksi sosial. 2. Kontrol diri memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita atau nilai diri. 3. Kontrol diri berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Contoh perilaku mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. 2. Menolong orang lain meskipun dalam keadaan sulit. 3. Menguasai diri kita. 4. Saat ada dorongan hati untuk berniat negatif, maka segera ingat Allah. 5. Bersabar saat menghadapi masalah dan berpikir untuk melakukan respon yang bijaksana dan bertanggung jawab. Hadis tentang anjuran mujahadah an-nafs. Mulailah berbuat baik kepada dirimu sendiri, beri nafkahlah dirimu lebih dahulu. Bila masih ada yang akan engkau nafkahkan, berikanlah kepada keluargamu. Bila masih ada lagi sesudah memberi keluargamu, berikanlah kepada karib kerabatmu. Dan bila masih ada lagi sesudah memberi karib kerabatmu, maka bertindaklah seperti itu, yakni utamakanlah yang lebih erat hubungannya dengan orang yang akan diberi nafkah itu, dan demikian seterusnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Jabir. Pengertian husnudon. Menurut secara bahasa, husnudon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu, yang berarti baik, dan adzon, yang berarti prasangka. Menurut istilah, husnudon adalah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. 1. Hendaknya umat Islam tidak mempunyai dugaan buruk terhadap orang lain dan mempergunjingkannya. 2. Hendaknya tidak memberikan tuduhan tentang adanya sesuatu yang perlu diwaspadai. 3. Hendaknya umat Islam tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jenis-jenis husnudon. Pertama, husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas ucapan lisan saja, namun benar-benar direfleksikan dalam bentuk tindakan nyata. Kedua, husnudon kepada diri sendiri. Husnudon kepada diri sendiri erat kaitannya dengan sifat percaya diri. Kita yakin bahwa diri kita sanggup mengerjakan banyak hal. 3. Husnudon kepada sesama manusia. Maksudnya, kita berbaik sangka terhadap apapun yang dilakukan orang lain atas dasar ketidaktahuan atau kepastian. Manfaat dan hikmah husnudon. 1. Tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tercipta ketenangan dan kedamaian dalam hati. 3. Terjalin ukhuwah atau persaudaraan. 4. Terhindar dari fitnah. 5. Terhindar dari rasa iri dan dengki. 6. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku husnudon. 1. Selalu memperhatikan kepentingan umum bangsa dan negara. 2. Suka memberikan pembinaan yang baik kepada sesama. 3. Gemar memberikan pertolongan kepada sesama. 4. Selalu menjauhkan diri dari perilaku egois. 5. Meyakini bahwa Allah benar-benar Maha Esa. 6. Umat Muslim wajib bertakwa kepada Allah. 7. Bertawakal kepada Allah. 8. Menerima dengan ikhlas semua keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang anjuran bersikap husnudon. Janganlah kalian berprasangka atau curiga, karena sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari berita atau mendengarkan aib orang. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Janganlah kalian saling menipu. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian memboikot. Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Pembahasan yang ketiga tentang ukhuwah atau persaudaraan. Pengertian ukhuwah. Ukhuwah adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, cinta, dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang, di mana keterpautan jiwa ditautkan oleh ikatan akidah Islam, iman, dan takwa. Ukhuwah ini sangat identik dengan kerukunan yang dimiliki umat Islam. Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
Kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. 1. Hendaknya umat Islam menciptakan rasa persaudaraan dan perdamaian di muka bumi ini. 2. Hendaknya umat Islam membina persatuan dan persatuan antara sesama manusia. 3. Hendaknya umat Islam mendamaikan saudaranya yang berselisih dan mencari jalan keluar yang paling bijak. 4. Umat Islam harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Manfaat dan hikmah ukhuwah. 1. Akan mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman. 2. Allah akan melindungi dari kengerian pada hari kiamat kelak. 3. Mencintai karena Allah akan mendapatkan iman yang akan mengantarkan ke surga. 4. Ukhuwah akan melahirkan akhlak yang sempurna. 5. Ukhuwah akan memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Contoh perilaku ukhuwah dalam kehidupan. 1. Menegakkan sholat berjamaah di masjid. 2. Menebarkan salam. 3. Membantu meringankan beban yang sedang mengimpit saudaranya. 4. Saling memaafkan. 5. Menjauhi perbuatan maksiat. 6. Saling mendoakan dengan kebaikan. Hadis tentang ukhuwah yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzalimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.